Halo sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Dan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tapi Tuhan berjanji menyertai kita dalam kondisi, situasi apapun dalam hidup kita. Amin. Nah, penyertaan Tuhan ini sangat penting dalam hidup kita. Hari ini kita akan bahas tentang satu hal, yaitu tentang iman. Apa saudara? Apapun tantanganmu, apapun badai, apapun tekanan, yang tidak boleh hilang dalam hidup adalah satu, yaitu harapan. Kalau orang sudah hilang harapan, itu paling berat dan paling payah, saudara. Karena ngalami 4S, sedih, stres, stroke, selesai. Jadi apapun tekanan, apapun badai yang datang dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, yaitu harapan. Apa saudara? Karena itu ada dasar dari iman. Dasar dari iman adalah apa saudara? Harapan. Harapan apa? Adanya pemeliharaan Elohim. Adanya pemeliharaan Tuhan. Apa saudara? Adanya apa saudara? Pemeliharaan apa? Pemeliharaan Tuhan. Adanya pemeliharaan Elohim. Bahwa Tuhan pasti pelihara kita di bumi dan di surga. Ada suatu masa dalam hidup saya yang sangat susah dan sulit. Dalam kondisi apapun yang tidak boleh hilang adalah satu. Bahwa kita percaya Tuhan akan membela kita dan kita percaya Tuhan memelihara kita dari awal sampai akhir. Itu yang diyakini. Dan rencana Elohim adalah yang terbaik dalam hidup kita. Nah, kadang apa yang kita kehendaki tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Apa yang menjadi rencana kita belum tentu sesuai kehendak Elohim. Tetapi itu yang terbaik untuk kita yang diberikan Tuhan. Pada waktu kita percaya Tuhan, kita berpikir kalau ikut Tuhan itu semua aman, semua bebas dari masalah. Bebas dari tantangan, bebas dari badai. Tapi ingat, selama kita hidup pasti ada tantangan. Dan hidup kita adalah untuk mengatasi masalah. Dari awal sampai akhir. Nah, saudara, pada waktu saya bertobat percaya Tuhan Yesus, kondisi mama saya, keluarga saya itu susah dan berat. Mama saya itu menghidupi 5 anak laki semua. Makanya dalam hidup ini harapan itu penting. Karena itu dasar dari iman. Apa yang terjadi? Saya punya papa itu nakal sekali. Kalau kaya sama perempuan lain, kalau miskin sama mama saya. Dalam kondisi miskin tidak punya apa-apa. Nah, tetapi mama saya tidak mau cerai. Karena dia ada satu harapan. Dia lakukan ini demi anak-anak. Nanti kalau anak-anak menikah, minimal ada bapaknya untuk pelengkap. Gitu dah lah. Artinya apa? Walaupun itu sangat sederhana, tetapi itu mempertahankan hidupnya. Punya harapan bahwa dia berjuang untuk anak-anak. Demikian dalam hidup saudara. Saudara harus ada harapan berjuang untuk apa? Ada harapan berjuang untuk hidup, berjuang untuk anak, berjuang untuk keluarga. Harapan ini harus ada dalam hidup saudara. Dan apa yang terjadi? Mama saya punya harapan yang sangat sederhana. Saya boleh susah, bila perlu aku mati pun tidak apa-apa, asal anak-anakku jadi. Berarti ada harapan di sini. Dan ingat Alkitab mengatakan, itu adalah dasar dari iman, harapan. Apa yang terjadi? Ada mama saya punya uang 25.000, tinggal 15.000. Mama saya baru bertobat percaya Tuhan Yesus. Dia bilang gini, kita doa tapi harus kita ada namanya usaha. Kita tidak hanya berdoa saja, Daud, harus ada usaha. Maksud mama gimana? Penting kita melangkah, kita mencoba. Segala sesuatu dicoba. Gimana Daud kalau kita bikin bakpao? Saya tanya mama saya, mama pernah bikin bakpao enggak? Belum pernah. Tapi kita harus melangkah. Kita berusaha. Kita bertahan.
Tidak boleh kita menyerah nasib untuk menunggu kematian. Oke, langsung belilah terigu gandum sama kacang hijau. Karena itu modal terakhir, doanya sungguh-sungguh. Nyala api dinyalakan, bahasa roh. Bahasa roh sampai keder-keder. Kenapa? Modal terakhir. Segala sesuatu yang terakhir itu doanya pasti lebih sungguh-sungguh. Betul? Begitu doa haleluya, haleluya, haleluya. Bunyi kan di tim pakai dang. Tut. Yang jadi pertanyaan satu, harapannya bakpaunya membesar dan bagus. Betul? Kadang yang kita harapkan tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Waktu dibuka, bakpaunya bukan membesar tapi mengecil. Mengkeret bantat. Waktu lihat itu pucat. Makanya saudara, manusia hanya melihat hari ini. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Apa yang terbaik untuk kita, itulah jawaban untuk saudara. Dan apa yang terjadi? Mama saya ngomong ini modal terakhir gimana? Dijual aja lah. Bakpao itu dijual, habis. Yang karena aneh modelnya, di Sragen itu terkenal namanya bakpao unyil. Karena yang makan harus minum air banyak, gitu. Dan bakpao itu zaman itu, tahun 94, itu terkenal. Bayangan, dari uang 15.000 itu, bisa menyekolahkan saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4, murid tinggal 4. Nah bayangin saudara, itu dengan apa? Hanya dengan uang 15.000 itu toh. 25 tinggal 15.000. Ada satu hal yang penting untuk saudara, yaitu kita harus punya namanya harapan. Ada satu perjuangan yang harus kita pertahankan. Dan itu adalah dasar dari iman. Kita tidak bisa tanpa bekerja, tanpa usaha, hanya nunggu kematian. Kita harus ada namanya berjuang. Apa saudara? Namanya apa saudara? Namanya apa? Berjuang. Dan berjuang ini harus ada satu motivasi. Dan itu adalah harapan. Ada harapan yang harus diperjuangkan. Ini penting sekali untuk saudara. Kita punya harapan itu penting. Nah, saudara, satu hal yang saya tidak bisa lupakan dalam hidup saya. Bahwa Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Karena manusia kebanyakan membatasi pergerakan Elohim. Suatu kali, saya masih ingat, saya dipanggil rektor waktu itu. Semua harapan kita kalau lulus sekolah Alkitab, itu ada yang jadi gembala, pendeta, sidang, pendeta macam-macam. Kalau saya enggak, saya lulus sekolah Alkitab penting sudah lulus gitu aja. Harapan saya tidak mengecewakan, penting saya punya doktrin. Doktrin yang benar lah di sekolah Alkitab, itu di Inteos, itu GSJA adalah. Dan apa yang terjadi? Rektor panggil saya, kamu lulus tapi tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi ya. Kenapa? Karena kamu murid paling goblok di sini, gitu adalah. Nah, kalau orang sudah meremehkan kita, mengejas kita, kalau saudara ikut down dan ikut jatuh dalam hidup saudara, mental saudara, engkau selesai. Saya enggak. Walaupun saya dijas kayak gitu, dikatain itu, tetap saya satu hal. Saya tidak ada kesempatan jadi pendeta, tidak ada kesempatan jadi penatua, tidak ada masalah. Makanya sampai sekarang saya itu tidak bisa dipecat dan tidak bisa memecat. Karena jabatan saya bukan pendeta. Secara organisasi saya bukan pendeta. Tidak ada, saya tidak ada pendeta. Saya jemaat seperti saudara. Saya orang biasa aja. Nah, apa yang terjadi? Saya diwisuda, ayah saya tidak datang, ibu saya tidak datang, keluarga tidak ada yang datang. Wah, saya pikir satu hal, ada apa ini? Saya pulang, naik angkot, sampai rumah,
ayah saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. Bayangkan, satu hari dipecat rame-rame. Yang jadi pertanyaan, apa yang jadi harapan kita? Tidak seperti yang kita alami kan? Di situ satu hal yang harus saya pertahankan satu. Tetap saya harus ada harapan. Berjuang, bertahan untuk hidup. Waktu itu saya ngomong sama mama saya, Mama, karena saya pikir kalau saya stres depresi, satu keluarga stres depresi, satu keluarga gila. Harus ada satu yang bangkit dan ada satu yang punya harapan. Jadi ingat, saudara harus punya harapan dan berjuang. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saudara, saya tanya mama saya, Mama, saya mau kerja. Saya doa, tangan saya ada plastik. Mama saya gini, Daud, di antara keluarga ini, kamu yang paling goblok, gitu dah. Apa bisa kamu kerja? Saya ngomong mama saya, beri saya kesempatan. Satu hal. Saya dikasih uang 100.000 rupiah, itu tahun 96. Dan mama saya ngomong, kalau memang Tuhan menyertai kamu, kamu berhasil. Tapi kalau gagal, ini modal terakhir. Nah, sudah, 100.000. Mas, saya perlu motor. Ini motor Poswan, zaman itu Yamaha. Bulan depan tidak bisa bayar kreditnya, kamu yang terusin. Gitu dah. 100.000 itu ingat, apapun sekecil apapun yang ada di tangan saudara, engkau pertahankan itu. Dengan satu harapan, modal untuk berjuang. Modal untuk bangkit. Sekecil apapun yang engkau miliki, walaupun minus pun. Untuk apa? Bangkit, saudara. Tidak boleh kita menyerah pada keadaan nasib menunggu kematian dengan cara tidak terhormat. Saya harus berjuang, bertahan, dan kalau mati pun harus ada perjuangan, yaitu terhormat. Apa yang terjadi? Dapat plastik 25 kilo HD kresek hitam. Saya beli di toko plastik Agen Kilat ada di Solo. Saya keliling plastik naik motor. Segala sesuatu yang dilandasi dengan doa, itu ada namanya kekuatannya. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Segala sesuatu yang kita landaskan dengan doa, itu pasti ada kekuatan. Dan apa yang terjadi? Saya jual ke simbok-simbok, sampai ke ini, untung 3.000, 5.000. Apa yang terjadi? Dari omset 25 kilo, jadi setengah kintal, 1 kintal, bertahan terus. Berjuang, 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 berjuang. Hanya ada satu harapan, bahwa saya tidak boleh mati karena menyerah pada nasib. Harus berjuang dan bertahan, dan mati pun harus terhormat karena perjuangan. Dan apa yang terjadi? Untuk setengah ton, 1 ton, sampai puluhan ton, sampai jadi pabrik plastik. Dan sampai jadi pabrik plastik pun tidak ada utang bank. Nah itu dah. Pertama berjuang, tekun, komitmen. Dan dalam disiplin, ada disiplin waktu, ada disiplin kerja, ada disiplin istirahat. Kenapa saya beritahu istirahat pun harus ada disiplin? Saya masih ingat, saya kan pernah tugas di pengamanan presiden. Saya tugas tidak lama, dari 2004 sampai 2014. 10 tahun saya menjaga RI 1. Perintah langsung dari KSAD Kasat waktu itu. Dan 2004 saya perintahkan khusus untuk menjaga presiden. Itu harus menunggu telepon. Dan teleponnya itu langsung ibu presiden, kan ring 1. Perintah khusus. Tidur hanya 3-4 jam. 3-4 jam saja. Dan begitu ada telepon khusus,
Langsung tek, siap, perintah, siap, perintah, siap, gitu terus. Dan handphone itu saya mandi, saya tidur, kemana harus dibawa. Karena itu perintah khusus. Di situ saya lihat jamnya ibu tidak telepon, jamnya Kasat tidak telepon jam berapa. Hanya ada jam 12 ke atas sampai jam 3, jam 4. Karena mereka juga perlu tidur kan itu dah. Nah, jam itu dari jam 12, jam 3 saya belajar disiplin supaya bisa tidur. Tak merem-meremkan gini dah. Pertama nyoba itu susah untuk start tidur itu. Tapi setelah setengah tahun baru bisa. Kalau tidak, saya tidak bisa istirahat. Dan setahun aja bisa gini. Stroke, karena tidak tidur sama sekali kok, betul? Nah, di situ yang namanya disiplin istirahat, disiplin tidur harus ada. Saudara. Jelas saudara? Harus ada apa saudara? Disiplin saudara, istirahat, disiplin waktu. Nah, dan sampai sekarang saya selalu ngajarkan apa? Disiplin sama anak-anak saya. Saya mau kemana? Misal jam berapa gini, oh jam 1. Misal kemarin saya dikasih tahu jam 1 saya akan dijemput. Sebelum jam 1 harus ada di lokasi. Jam 12 saya tunggu. Kenapa? Disiplin. Orang kalau mau berhasil dalam pelayanan pun, dalam kerja apapun, dia harus bisa ngatur waktu, disiplin. Saudara bisa bekerja luar biasa untungnya. Tetapi kalau engkau tidak bisa disiplin istirahat, tidak bisa ngatur waktumu istirahat, sakit apa gunanya? Betul? 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 Makanya disiplin itu penting. Waktu, banyak orang tuh waktu tahulah, kerja tahulah, tapi yang diremehkan orang itu satu, disiplin istirahat. Apa saudara? Kita ini, badan kita ini perlu waktu apa saudara? Istirahat. Ingat saudara, kadang apa yang direncanakan kita tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi jawaban Tuhan untuk saudara itu yang terbaik dan lebih baik dari saudara. Amin. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan. Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran. Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan.
2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4 mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih
renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini, diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song.
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of